Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Aduh ini apa ya? Kalau update soal transfer tidak terlalu banyak, tapi mungkin aku ingin masukkan dikit review sedikit aja tentang Italia. Walaupun ini sudah 2 hari berlalu, tapi ya terus terang sangat mengecewakan dan aku merasa beruntung karena tidak nonton. Karena ya ada masalah dikit lah. Nah, mengundang banyak kritik tentu saja performa Italia karena walaupun kalahnya skornya itu cuma 1-0, tapi ini adalah the kind of performance which is apa ya, shameful, memalukan sih menurutku. Lagi-lagi ini adalah sebuah kritik yang legit dari Bergomi. Dia bilang gini, ah saya mengharapkan atau memperkirakan pertandingan yang berbeda. Masalahnya adalah begini, kita tahu Spanyol itu bagus dengan beberapa ini ya. Siapa itu si Yildiz, terus siapa? Oh kok Yildiz itu bukan. Yamal, Lamin Yamal, kemudian ada Pedri, Rodri tentunya gelandang bertahan terbaik di dunia saat ini. Oke, kita ngerti mereka itu lebih bagus, tapi yang nggak segitunya juga kan. In every way, kalau di statistik sih memang tidak terlalu kelihatan ya, apa namanya, maksudnya statistik skor. Tapi kalau kawan-kawan lihat ininya, shotnya 20 berbanding 4, shot on targetnya 9, possession 58. Oke, nggak terlalu jauh lah, ini kan masih ada DNA tiki-takanya. Oke, tapi peluang yang seperti ini, aduh, pas akurasinya sampai 82%. Yang bikin sebel mungkin hampir semua ya, 90% pendukung Italia adalah kenapa lagi-lagi si Spalletti ini ngotot dengan 4-3-3. Oke, kita ngerti ketika dia di Napoli ini adalah pakem dia. Tapi ini Itali. Pertama, ya kita agak sombong dikit. Sebagian besar itu adalah punggawa Inter, Barella, Di Marco, Bastoni. Kemudian sebenarnya ada lagi siapa sih? Darmian, tapi ini nggak dimainkan. Jadi 3 orang. Oh, Fratesi lagi satu, berarti 4. 4 orang, 4 starternya ini adalah dari Inter. Mereka terbiasa bermain dengan formasi 3 back. Di preseason formasi 3 back ini worked very well ya. Tapi kenapa ketika turnamen resminya dimulai kok balik lagi ke 4-3-3? Bahkan yang lebih parah adalah Itali menggunakan 4-3-3 melawan Spanyol yang memang 4-3-3. Kita bisa apa ya, kayak mereka itu lebih fasih dengan 4-3-3-nya. Ngapain kita lawan dengan formasi yang sama? At least kalau formasinya beda itu ada kesempatan untuk apa ya? Bukan kepastian, tapi ada kesempatan untuk oh iya, kayak batu. Kita tahu itu batu, terus kita lawan juga dengan batu. Tapi batunya mereka itu batu lebih keras kayak batu besi. Kita lawan pakai batu apung, ya pecah lah batu kita. Minimal lawannya pakai kertas gitu kan. Anyway, kabar baiknya adalah Bastoni the best dalam pertandingan yang mengecewakan itu. Sebenarnya menurutku bukan Bastoni sih yang the best, Donnarumma. Karena kalau nggak Donnarumma, Italia kayaknya bakalan diacak-acak. Maksudnya golnya bahkan bisa lebih lagi, mungkin bisa 3-0 itu. Tapi Bastoni juga aku setuju. Calafiori yang di pertandingan pertama tampil sangat mengesankan, yang wow ini bakalan naik sampai 40 juta. Ternyata kemarin biasa aja. Ya inilah namanya debutan, makanya kita nggak bisa menilai satu pemain itu dari satu pertandingan aja. So at least Bastoni sangat solid, cuman karena formasi 4 back ini ya kita nggak bisa ngelihat Bastoni sering maju. Karena susah kan, kalau 3 back itu kan dia ada di pinggir. Memang keahlian Bastoni itu adalah drifting wide. Jadi bukan drifting wide namanya, menyusuri garis atau dari pinggir itu menuju ke tengah. Nah kalau di formasi 2 back itu 4 back itu kan dia udah di tengah. Jadi pilihan dia lurus ke depan atau melebar dari dalam itu melebar ke samping. Ini susah. Bukan susah sih ya, bukan karakter dia gitu loh. Jadi ya bagusnya secara bertahan aja. Bahkan ada yang bilang saat ini back terbaik Italia adalah Bastoni. Ya iya, padahal sebenarnya kawan-kawan pasti tahu aku sering bilang bahwa Bastoni ini secara defensif so-so. Maksudnya not bad tapi nggak yang istimewa banget. Keistimewaan Bastoni adalah
ketika dia ikut bantu menyerang. Yang mana gara-gara Spalletti ini nggak bisa dikeluarkan. So buat apa gitu loh. Ini sama aja kayak punya striker kelas Ronaldo tapi dimaininnya jadi gelandang gitu. Ya udahlah itu aja. Berikutnya adalah begini. Ini si bracketed kapak tujang ini. Si siapa namanya ini? Si Dumfries. Kabarnya Inter mulai tidak sabar dengan Dumfries karena apa? Karena dia tempo berapa ya 3 hari lalu apa 4 hari lalu dia bilang ke media bahwa saya happy sangat di Inter. Memang saya punya impian untuk di Premier League tapi tidak mungkin saya membawa Inter untuk ke Premier League. Tapi kontraknya nggak kelar-kelar. Ini beda dengan Lautaro yang ya agennya dulu bicara tapi kemudian Lautaro mengkat oke terima tawaran Inter. Nah kalau Dumfries sampai sekarang nggak kelar masih tetap dengan tuntutannya yang 5 juta itu akhirnya Inter kesal dalam tanda kutip. Akhirnya dia take it or leave it dalam katanya sih dikasih tenggat waktu sampai Euro apa sampai ini karena gini Aston Villa itu mereka juga kasih tenggat waktu sampai 30 Juni kalau nggak salah harus ada kepastian ini mau dijual apa enggak mau apa enggak join ke Aston Villa kayak gitu sedangkan si Dumfries masih gabang istilah kalau balik gabang itu masih belum tentu niatnya mau gimana. Akhirnya ya Inter Milan sebelum 1 minggu apa pokoknya dikasih tenggat waktu yang itu tidak diekspos ke publik. Kalau belum ada respon dari Dumfries maka itu dianggap sebagai penolakan. Kalau aku ya sudahlah jual aja daripada nggak dapat apa daripada musim depan ini sekarang dijual 10 juta aja ya sudah bersyukur karena dulu 3 musim lalu dibeli kan cuma 13 juta. Dipakai selama 3 musim dapat 6 trofi termasuk Scudetto ini sudah nilai bukunya sudah surplus mungkin. Oke, itu soal siapa namanya Dumfries. Yang berikutnya adalah wow. Ini berita sudah dari kemarin pagi ya kayaknya. Hakan. Aku dapat dari goal.com Bayern making move memulai ininya membuat gebrakan lah istilahnya mereka ingin men-signing si Hakan Calhanoglu dan terus terang saja Hakan Calhanoglu ini adalah sebuah lagi-lagi dilema karena satu dia itu masih punya kontrak sampai 2027 yang artinya karena span kontraknya masih lama kalau dijual itu akan lumayan mahal. Ditambah fakta bahwa Inter mendapatkannya gratis sama bonus fee itu kan cuma 10 juta katanya kan. Jadi 10 juta dan diperkirakan kalau di sini di goal.com ini kalau Bayern Munchen menawarkan angka sekitar 50 sampai 60 juta itu akan susah bagi Inter untuk menolak. Itu kan sudah kembali seperti kasusnya Dumfries, nilai buku dia itu kan udah surplus. 10 juta dengan kualitas seperti yang ditunjukkan oleh Hakan ini 50 juta anggaplah oke masih 10 juta berarti untung 40 juta. Ini rasanya susah bagi Inter untuk menolak. Itu yang pertama. Dan kemudian baru beberapa jam kemudian ada ini kan rumor katanya Bayern Munchen itu tertarik dengan Hakan Calhanoglu. Beberapa jam kemudian langsung accelerate semakin mempercepat ininya usaha mereka untuk mengontrak si Calhanoglu. So ini bukannya kabar baik tapi malah semakin kencang baru beberapa jam semakin serius. At least dari dalam hitungan beberapa jam kemudian juga ada berita yang agak melegakan. Isinya adalah Inter Milan menganggap si Hakan ini untouchable. Untouchable itu artinya nggak bisa disentuh, nggak akan dijual. Masalahnya memang untouchable, tapi yang ngomong itu bukan dari pihak Inter. Bukan dari pihak Inter, yang ngomong itu adalah Gianluca Di Marzio. Ya memang si Gianluca Di Marzio ini adalah jurnalis yang kredibel menurutku. Jarang dia ngomongnya asal dan dia disinyalir, bukan sekedar disinyalir ya. Aku yakin sih dia punya koneksi ke orang lingkar dalam manajemen Inter. Jadi apa yang dia omongkan itu pasti
Dia dengar bisik-bisik dari dalam ini walaupun tidak ada pernyataan resmi. Itu satu ya, tapi di sisi lain dari agennya Hakan memang mengakui sudah ada kontak dengan ini dengan Bayern Munchen yang artinya tidak seperti Bastoni, tidak seperti Barella, tidak seperti Lautaro Martinez di mana ketiga pemain ini udah menolak. Aku ingin stay di Inter gitu dia bilang. Kalau Hakan ada pembicaraan berarti ya kalau kita sepakat selanjutnya silakan ngomong sama Inter kan kayak gitu. Dan biasanya yang seperti ini akan berujung pada minta kontrak baru yang artinya ya gajinya lebih gede gitu. Itu masalahnya. Ah, ada yang ini sebuah komentar yang menarik kebetulan aku lihat di mana ya dari salah satu komentar. Nah, dari ini si Viano Antonio Kerans. Ini menarik komentarnya. Intinya adalah si fans ini tidak mau kehilangan Hakan karena banyak orang yang menganggap, aku setuju juga bahwa Hakan itu adalah tidak tergantikan, paling penting dibandingkan pemain lain walaupun menurutku dia paling penting sama dengan Lautaro Martinez. Kalau dulu aku bilang pernah kalau kawan-kawan dengan Barella, kalau Barella mainnya jelek satu tim main jelek. Tapi kalau Hakan sekarang itu aku lebih condong ke Hakan. Kalau Hakan nggak main susah banget karena Aslani belum mateng. Kalau Mkhitaryan dipasang di sana justru lebih bagus dibandingkan Aslani. Artinya kita nggak punya pengganti yang sepadan untuk Hakan Calhanoglu. Masalahnya ya kembali ke yang aku bilang tadi. Kalau misalnya tawaran sebesar 50 juta itu akan sangat susah bagi Inter untuk menolak itu. Sekarang umurnya Hakan itu kan 30 tahun. Ini 2024. Kontrak dia itu akan berakhir di 2027. Berarti kalau nunggu habis kontrak umurnya dia akan 33. Di satu sisi sih aku berpendapat bahwa aku yakin di umur 33 performa Hakan itu masih bagus karena satu dia orang yang disiplin, bukan kayak tipikal pemain Brasil kayak Ronaldo, Adriano yang doyannya itu ke klub malam. Artinya ya kurang lebih sama kayak Mkhitaryan, dia dalam menjaga tubuh itu bagus. So di umur 33 itu aku yakin dia masih perform minimal bisa seperti Mkhitaryan yang sekarang. Tapi kalau Inter misalnya saat itu mau ngejual itu nggak akan dapat apa. Bisa dilaku 20 juta, 15 juta aja udah untung. Ingat Brozovic salah satu waktu itu dia digadang-gadang sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia, gelandang bertahan terbaik di dunia, sorry. Lakunya cuma 16 juta loh. Cuma 16 juta loh. So kalau Hakan Calhanoglu nanti di umur 33 kayaknya dan ada kemungkinan dia nggak akan mau memperpanjang kontrak karena kalau dia memperpanjang kontrak itu kan mestinya di sekitar 2026 ya atau tahun depan kan. Mungkin kalau itu perpanjang kontrak bisa, tapi kalau sudah tetap sampai habis ya udah di umur dia 33 dia masih bagus mainnya, tapi kemungkinan besar dia akan pergi dari Inter mungkin ke Arab kalau masih ini Arab ini apa namanya Liga Arab ini duitnya masih bagus atau ya ke klub lain yang mungkin liganya lebih tidak kompetitif tapi mampu ngasih gaji lebih gede gitu. So kalau misalnya Inter ingin menguangkan Hakan ya sekarang waktu yang paling tepat. Inter bisa dapat 50 juta 50 juta untuk pemain yang gratis sama kayak Onana, apalagi umur udah 30 ini susah banget untuk ditolak. Di sisi lain ada cadangan karena kemarin ada komentar dari siapa itu ya bahwa Barella bisa memainkan peran gelandang bertahan. Sekarang ini Barella itu kan dia eksklusif dia sebagai center midfielder. Tapi sebenarnya kalau kawan-kawan nonton Inter Milan main terus-terusan itu akan ada momen-momen di mana Barella bermain sebagai gelandang bertahan. Ya contohnya ya rotasi itu ketika Hakan maju dia akan nutup di posisi gelandang bertahan itu. So menurutku apalagi di Italia di lawan Albania dia kelihatan, kemudian ketika lawan Turki juga kelihatan. Ini confirm gitu, artinya sudah terkonfirmasi bahwa ya gelandang bertahan dia bisa dimainkan oleh Barella dengan baik. So as per now ini masih 50-50 walaupun Gianluca Di Marzio bilang itu tidak tersentuh, tidak akan dijual. Satu dari pihak si pemain sudah mengkonfirmasi bahwa pembicaraan itu memang ada, berarti ya dia tidak menutup pintu
masih ada kemungkinan. Nah, mungkin 1 atau 2 hari ke depan ini akan ada perkembangan lagi. Kita akan bahas kalau sudah ada perkembangan. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.